Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Komang Kristina Dewi, NIM 1717051021. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, tadi sudah dijelaskan mengenai tabel, relasi, dan database. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai bagaimana cara membuat relasi antar tabel. Nah, untuk membuat relasi antar tabel, terlebih dahulu kita harus menentukan pertanyaan yang akan dijawab. Saya akan berikan contoh pertanyaannya, yaitu bagaimana caranya mengetahui jumlah mahasiswa yang memilih prodi akuntansi dan dengan memilih kelas 7A. Nah, dari peristiwa tersebut terdapat dua kata kunci, yaitu memilih prodi akuntansi dan memilih kelas 7A. Untuk memerlukan data itu, maka memerlukan dua tabel yang terpisah, yaitu tabel data mahasiswa dan tabel data prodi mahasiswa. Nah, perhatikan bahwa jika hanya menggunakan satu tabel saja, maka pertanyaan sebelumnya tidak akan bisa terjawab. Untuk itulah, diperlukan penggabungan dua tabel yang memuat data yang dibutuhkan secara terpisah tersebut. Nah, pada kasus ini diperlukan adanya relasi, di mana relasi itu adalah suatu hubungan yang terjadi pada suatu tabel dengan tabel lainnya, yang mempresentasikan hubungan antara objek di dunia nyata dan berfungsi untuk mengatur operasi suatu database. Nah, untuk menjadi suatu tabel yang berelasi dengan baik, maka dalam suatu tabel harus memiliki suatu kolom primary key atau disebut dengan kunci utama dan kolom foreign key atau disebut dengan kunci asing. Nah, kedua kolom inilah nantinya digunakan untuk membangun suatu relasi. Nah, adapun karakteristik dari primary key, yaitu yang pertama, data bersifat unik, di mana artinya tidak boleh ada data yang sama pada field atau kolom yang menjadi primary key. Yang kedua, satu tabel hanya bisa memiliki satu primary key. Yang ketiga, tabel yang memiliki primary key disebut dengan tabel induk. Nah, adapun karakteristik dari foreign key, yaitu yang pertama, tidak bersifat unik, di mana artinya bisa jadi ada data yang sama pada kolom yang menjadi foreign key suatu tabel. Yang kedua, satu tabel bisa memiliki lebih dari foreign key. Yang ketiga, tabel yang memiliki foreign key disebut dengan tabel anak. Nah, agar lebih mudah memahami materi ini, maka saya akan memberikan contoh tabel untuk memahami mana yang disebut dengan primary key, foreign key, tabel induk, dan tabel anak. Di sini saya sediakan tabel yang pertama adalah tabel data mahasiswa. Nah, yang kedua, ini adalah tabel data prodi mahasiswa. Nah, langkah pertama, tentukanlah penekanan masalah pada pertanyaan sebelumnya. Misalnya, pertanyaannya adalah bagaimana cara mengetahui jumlah mahasiswa yang memilih prodi akuntansi dan dengan memilih kelas 7A. Nah, pada pertanyaan ini, penekanan masalahnya ada pada prodi mahasiswa dan kelas mahasiswa. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tabel induk dengan memiliki primary key sebagai sumber rujukan data adalah tabel prodi mahasiswa. Karena tabel ini memuat kelas mahasiswa dan prodi mahasiswa. Dan kemudian tabel anaknya tentu saja tabel data mahasiswa. Nah, setelah itu kita tentukan yang mana dikatakan kolom primary sebagai tabel induk. Nah, perhatikan kembali bagaimana karakteristik dari primary key, yaitu tidak boleh ada data yang sama. Karakteristik yang kedua adalah satu tabel induk hanya memiliki satu primary key. Nah, perlu diperhatikan kembali bahwa primary key dengan foreign key harus dengan kolom nama yang sama, walaupun berada pada dua tabel yang berbeda.
Maka dapat diperhatikan lagi pada tabel anak yang mempunyai nama yang sama dengan tabel induk adalah kolom nama mahasiswa. Jadi, nama mahasiswa pada tabel induk disebut dengan primary key dan pada tabel anak disebut dengan foreign key. Nah, setelah menentukan semuanya, maka dapat dilakukan relasi tabel dengan baik. Hasil dari relasi tabel induk dan tabel anak disebut dengan tabel transaksi yang kurang lebih berbentuk seperti ini, yang kemudian dijadikan sebagai bahan untuk analisis selanjutnya dalam rangka menjawab pertanyaan pada bagian awal. Dengan kata lain, merealisasikan tabel dapat dikategorikan dalam tahapan merubah tampilan data sebagai salah satu unggulan fitur dari program ACL ini. Nah, materi selanjutnya yang saya akan jelaskan adalah jenis-jenis dari relasi. Jenis relasi yang pertama adalah one-to-one, di mana relasi ini setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris data pada tabel kedua. Contohnya, data mahasiswa dengan data ijazah, di mana satu mahasiswa hanya memiliki satu nomor ijazah. Begitupun dengan nomor ijazah hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Nah, jenis data yang kedua adalah one-to-many, di mana relasi ini adalah setiap baris data pada tabel pertama dihubungkan hanya ke satu baris atau lebih data pada tabel kedua. Contohnya seperti tabel golongan darah dengan tabel data mahasiswa, di mana satu golongan darah bisa saja dimiliki oleh satu atau lebih mahasiswa. Nah, jenis relasi yang terakhir adalah many-to-many, di mana satu baris data atau lebih pada tabel pertama dapat dihubungkan ke satu baris atau lebih data pada tabel yang kedua. Contohnya adalah data mahasiswa dengan data ruang kelas. Nah, pada relasi ini, satu mahasiswa bisa mengambil kelas yang sama dengan mahasiswa yang lainnya. Begitu pula satu ruang kelas bisa diambil oleh beberapa mahasiswa. Baik, sekian dari penjelasan saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.